Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat podcast Durasi di mana saja berada. Kembali saya menjumpai Anda bersama tamu istimewa saya hari ini. Beliau adalah tokoh yang memang kami pandang layak untuk kami hadirkan menemui Anda, berbagi dengan Anda pengalaman dan pandangan-pandangannya yang mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Tokoh kita hari ini adalah beliau juga sebenarnya tokoh Garut yang sudah tidak asing lagi bagi publik Garut khususnya, bahkan mungkin di publik Jawa Barat atau Indonesia sebagian juga sudah banyak yang melihat, karena beliau ini dikenal salah satu cucu dari tokoh besar Kabupaten Garut yang sudah menjadi tokoh nasional. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Anwar Musadat. Semoga beliau senantiasa dirahmati Allah di alamnya sana. Dan dari kakek beliau ini tentu saja putra-putrinya semuanya kita tahu bergerak di dalam dunia pendidikan, dunia sosial kemasyarakatan, dan bahkan banyak sekali yang sukses di dalam dunia politik juga. Dan sekarang beliau juga dikenal dengan tokoh yang beberapa posisi strategis di Kabupaten Garut. Pertama, beliau kita kenal sebagai Rektor Universitas Garut, yang menurut saya yang kasat mata karena dilihat dari jumlah mahasiswanya, dilihat dari fasilitas bangunannya itu dari luar begitu, ya paling besar, paling keren lah di Garut Indonesia ini. Amin. Kemudian juga dari ayahanda dan ibundanya juga tokoh-tokoh yang cukup dikenal, cukup dihormati oleh masyarakat Garut karena karya-karya dan keteladanan beliau-beliau dari ibunda dan ayahandanya tokoh kita hari ini. Dan Uniga sendiri dulu kalau tidak salah ayahandanya yang merintis mendirikan Uniga itu, dan kemudian sukses hari ini di tangan beliau. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Haji Abdus Syakur Amin, Master Engineering. Kita sambut beliau dengan tepuk tangan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Selamat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kelihatan seger juga walaupun jam segini. Ya harus seger lah, harus tetap gembira atau bahagia. Kalau kegiatan terus harus kita laksanakan dengan sebaik Pak, mungkin. dengan kesibukan itu biasanya apa yang disiapkan supaya tiap hari itu segar gitu? Ya sama lah, semua orang juga. Tadi pagi sebelum saya apel juga sempat sepedahan, ya karena juga kita percaya bahwa salah satu yang bisa membuat kita bugar dan ceria, segembira itu adalah olahraga. Sehingga di rumah, di keluarga memang ibu nyaranin Pak. Iya, kesadaran sendirilah. Ternyata juga sekarang kan apel menghadapi masalah COVID ini kan salah satu yang paling penting itulah meningkatkan imun kita. Kebugaran dan imun itu diperoleh karena kebugaran kesehatan kita. Sehingga tadi saya sempat olahraga, kapan sore juga olahraga. Jadi saya juga mengajak semua teman-teman ya kita tetap laksanakan juga olahraga. Tentu saja tetapkan protokolnya kita pelihara dengan baik. Pak, kalau senang olahraga itu selama sudah menjadi ketua KONI atau kebiasaan keluarga saya dulu sih? Jadi sebenarnya juga saya dulu jujur saja nggak begitu sebelum olahraga, bukan kenapa karena sibuk sekali. Tapi dipikir-pikir nggak akan ada selesainya. Ya ada cerita yang mengatakan bahwa ya kalau kita sudah sakit semua tuh hilang. Ya artinya buat saya sekarang mau tidak mau, kalau kita ingin bisa beraktivitas, bisa memberikan manfaat buat orang lain, ya harus sehat gitu. Jadi ada jargon ini Kang Selamat yang sekarang lagi saya dorong, itu adalah kalau di KONI kan sehat dulu, baru kemudian kuat, berikutnya adalah hebat, dan terakhir nih saya temukan bermanfaat. Ujungnya semua at. Sehat dulu, percuma kalau nggak sehat gitu. Bapak tuh kelahiran 68 ya? 68 ya. 68. Nikah tahun berapa itu Pak? Nikah 94. 94 ya? 94. Saya nikah umur 26 tahun, 26 tahun ya, 26 setengah. Itu pacar yang lama Anda? Putra-putri berapa Pak sekarang? Saya anak 4 ya. Sekarang udah yang besar pertama semua. lagi ngambil S2 di Belanda. Yang kedua
lagi koas untuk ke dokter gigi di Brawijaya. Yang ketiga Fakultas Hukum UI. Yang 4 nih sama saya di Garut. Cuma sekarang kan gara-gara Covid yang anak 234 semua ngumpul di Garut gitu. Ya gitulah pokoknya kita nikmati suasana ini, anggap aja berkah gara-gara Covid. Anak saya semua balik ke sini. Pas saya opening tadi itu kan menyebutkan Bapak itu lahir di keluarga tokoh terkemuka lah begitu ya. Ini bagi Bapak secara pribadi, benar-benar pribadi nih ya, itu jadi beban atau malah mendukung ini? Enggak lah, ini kita kan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, saya dilahirkan sebagai cucu dan putra putri dari bapak saya ya. Karena ternyata juga sekarang ada kaidah-kaidah yang saya pegang sekali. Mohon maaf Kang Selamat, ketika tahun sekian saya sebut saja sosialisasi ke masyarakat, mereka tidak kenal saya. Kita sebutkan bahwa saya adalah cucunya ini, langsung ke masyarakat. Artinya apa? Artinya bahwa jasa orang itu akan diingat sama yang lain, dan itu akan dirasakan bukan hanya oleh yang bersangkutan, tapi juga anak cucu, bahkan juga mungkin ke generasi berikutnya. Nah ini juga tantangan buat saya. Sekiranya saya punya kesempatan untuk memberikan manfaat buat masyarakat banyak, saya ingin sekali memberikan terbaik, karena nanti manfaatnya bukan dirasakan oleh saya pribadi saja, tapi juga mungkin anak saya, cucu saya, mungkin juga bawahnya saja. Ini jadi dorongan buat kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat itu. Posisi hari ini sebagai rektor, tadi sudah saya katakan universitas yang keren lah gitu ya. Lumayan lah. Ketua KONI, aktivitas di dunia politik juga termasuk sejak yang saya tahu pas waktu ikut kontestasi itu kan. Ya. Ini sebenarnya apa yang dijalani hari-hari ini cita-cita sejak kecil bukan Pak? Jujur saja ketika tahun 2013 saya tidak pernah terpikir untuk ikut kontestasi seperti itu. Kemudian atas pertimbangan ini itu saya ikut, kemudian juga saya melihat itu sebagai proses pendewasaan saya. Tidak berarti kemudian ketika sebut saja belum menang saat itu saya tidak kemudian kabur lari, tidak. Saya berarti bahwa itu adalah salah satu peran yang bisa kerjakan. Sisi lain juga masih banyak peluang yang lain. Contohnya Kang, nggak mungkin ada jenderal kalau tidak ada prajurit, tidak ada perwiranya. Ya bintara, dan saya juga begitu. Apa emang harus selalu jadi, mohon maaf, jadi bupati? Tidak kan? Ya saya jadi saat itu jadi wakil rektor, jadi rektor, kita buat sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Ketika saya jadi KONI juga begitu. Ya, sama lah sebenarnya, saya yakin juga kita hidup ini kan bukan hanya untuk satu jabatan. Bagaimana kita memberikan kebermanfaatan. Seringkali saya melihat banyak orang, mohon maaf, tukang sampah, itu kan mereka juga enjoy saja dan tidak terpikir harus jadi pejabat. Ternyata setelah saya perhatikan, jadi pejabat itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang. Mohon maaf, saya kemarin ikut Dalam Hanas ya. Itu teman-teman saya bintang banyak lah, bintang 2, bintang 3 selalu hidupnya sama aja seperti kita. Ya permasalahan juga sama saja. Yang penting kan bagaimana menyikapinya dan membuat manfaat buat masyarakat. Sehingga ujungnya Kang Selamat, alah pokoknya naon wae jadi naon wae hok wae lah der. Yang penting kan berikan manfaat, berikan suri tauladan. Itu yang saya bayangkan. Jadi kalau ada rezekinya jadi itu silahyo, nggak masalah. Tapi juga tidak berarti kalau nggak jadi si A, kemudian kita nggak bisa apa-apa, nggak juga Kang. Ya kita juga semua tahu bahwa yang Menteri Pendidikan tuh hebat, tapi sebenarnya yang hebat itu adalah guru-guru di desa terpencil, kan gitu kan? Tanpa guru juga percuma kan? Tinggal bagaimana kesempatan diberikan pada kita, itu aja. Jadi ya enjoy aja, jalan aja. Ini ngomong-ngomong ini, kalau Uniga itu dulu berdiri tahun berapa nih Pak? Nah Uniga ini sebenarnya itu embrionya tahun 1977. Ini kami ceritanya dulu almarhum orang tua saya dengan teman-temannya itu mendirikan sekolah. Kenapa saat itu perguruan tinggi Unpad Extension itu ditutup, nggak boleh. Nah akibatnya apa? Banyak orang Garut yang berhenti kuliahnya. Nah pilihannya kuliah ke Bandung, berarti meninggalkan pekerjaan dong. Atau sekolah kerja di Garut tapi tidak pernah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Susah kan? Kemudian untuk promosi kan harus jadi sarjana. Akhirnya orang tua saya bersama teman-temannya bikin sekolah tinggi ilmu kemasyarakatan. Di situ banyak orang yang kuliah karena kuliah di STK itu dulu, maka orang terangkat harkat martabatnya. Saya selalu ingat orang tua saya bilang, kenapa sih bikin sekolah di daerah? Kita ingin mengangkat harkat martabat orang. Dan salah satu caranya adalah dengan pendidikan. Ini yang menjadi
passion saya ketika saya sama ngurus Uniga, ngurus DST Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Jadi salah satu cara ya selain ekonomi itu saja adalah pendidikan. Dan Uniga kemudian tahun 98 merger dan sampai sekarang alhamdulillah kita punya mahasiswa tahun kemarin September kemarin itu tercatat hampir 7.000 orang. Ada 241 dosen, 36 dosen doktor, 43 lagi sekolah doktor. Kebayang sama kita. Program studinya ada 26. Ketika saya jadi rektor itu cuma 14. Begitu saya jadi rektor, saya ekspansi terus sampai nambah lagi 12 program studi, hampir sampai 2 kali lipatnya dalam waktu 5 tahun. Ya sama-sama pembangunan kita ekstensifikasi terus ya. Nah ini barangkali yang tadi saya bilang mumpung saya jadi rektor. Itu sudah berapa tahun berapa itu Pak? Apanya? Jadi rektor itu? Saya 2014. Jadi sekitar 2013 kan prestasi itu ya saya kemudian 2014 diberi kesempatan yayasan untuk jadi rektor. Ya jalan gitu. 2015 maaf, jadi rektor 2015. Sejak Bapak yang jadi rektor itu tambah fakultas ya? Oh nambah prodi. Saya bilang nambah prodinya ada berarti 12 tadi. Sekarang berapa fakultas? 26 program studi. Nah, tadinya cuma 12. Dan yang menarik adalah bahwa kita buka program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Garut, Kang Selamat. Kita buka teknologi pangan. Kenapa kita buka? Ya, kita nggak mau lah orang Garut hanya jual komoditi aja. Cobalah olah di Garut, ada nilai tambah di Garut. Kan nggak bisa kalau kita mengandalkan ilmu-ilmu tradisional. Ilmu pengetahuan teknologi ada. Kita buka apoteker. Ya, itu juga kimia kan. Supaya orang Garut tidak alergi sama kimia dan juga segala sesuatu sekarang terkait dengan kimia. Berikutnya juga kita buka teknologi pangan, kita buka pariwisata. Ya kan? Ya kita ingin Garut jadi kota pariwisata, nggak mungkin kan kalau kita tidak didukung oleh sumber daya manusia pariwisata yang andal. Jadi Uniga itu maju sejak Pak Sakur kalah di saya hanya gitu. melanjutkan saja. Cuman ketika saya jadi pimpinan ya saya realisasikan apa yang menjadi ide saya. Apa itu bisa dikatakan hikmah dari waktu pengalaman tambahan? Oh iya betul. Ya, salah satunya saat kan saya berkunjung ke daerah-daerah, saya lihat permasalahan di daerah. Pertama masalah sumber daya manusia, masalah masalah produk-produk yang numpuk komoditi, buah-buahan panen sekali itu tidak terjual karena suplainya banyak, permintaan tidak bagus banyak, akhirnya terbuang. Saya bilang kalau saya punya teknologi pangan akan lebih baik kan, kita bisa olah. Juga pariwisata, masih banyak budaya-budaya pariwisata yang belum cocok, ada premanisme, mohon maaf. Itu kan bisa kita tidak bisa hanya dengan kita sendiri dong. Ada perilaku, ada sikap sistematis, ada kegiatan sistematis dengan pariwisata, kayak gitulah. Ya, Pak ini Bapak juga saya ingat setelah tidak lama setelah kontestasi itu kontestasi lagi ya. Itu kan dulu. Karena makanya saya udah ini kan kita bisa dapat pengetahuan dari sana banyak sekali ya Pak ya. Betul. Itu Bapak juga ikut Lemhanas waktu itu. Ya, saya 2017 kebetulan dapat kesempatan ikut lembaga pendidikan. Lembaga PPSA program pendidikan singkat angkatan 21 Lemhanas. Itu juga mata saya. Ketika saya berhubungan dengan teman-teman itu 81 orang, itu hampir 5,5-nya jenderal bintang 1 dan bintang 2. Jadi saya udah merasakan bahwa sebenarnya ujungnya kan kembali ke ya gimana kita menyikapi apapun yang diberikan pada kita, jabatan, tanggung jawab, kewenangan itu akhirnya tergantung pada kita. Cuman skalanya berbeda. Mohon maaf, barangkali perwira dengan jenderal beda lagi kan masalahnya. Tapi kan ujungnya ke inner kita, bagaimana kita menyikapinya. Sehingga saya sampaikan bahwa orang mah di mana juga sama ya. Cuma itu masalah Allah menetapkan di mana, tapi dia bisa berperan. Dan ketika mohon maaf di akhirat kamu ditanya jenderal kan, kamu bisa berbuat apa buat masyarakat sesuai dengan tanggung jawab kewenangan yang bersangkutan. Tapi dari sisi untuk peningkatan kualitas leadership itu dapat ya. Oh dapat dan ini networking. Jadi ya kemana-mana saya punya teman lah gitu ya di high rank position lah. Jadi silaturahminya gampang. Nah, gitu. Pak Rektor ini memang tidak pernah berhenti belajar untuk hal apa saja. Nanti kita lanjutkan. Siap. Baik, sahabat podcast Durasi, kita lanjutkan perbincangan masih bersama tamu kita Pak Abdus Sakur Amin yang tadi sudah bercerita tentang ya kehidupan pribadi sebagian lah. Karena kalau kita
bahas semua waktunya nggak akan habisnya ini. Pokoknya perjalanannya kan banyak pengalamannya begitu ya. Saja, tapi gini Pak Syakur, tadi dilanjutkan sedikit ini tentang apa namanya, Bapak kan tadi sebagai rektor, saya tanya tadi sekarang jumlah mahasiswa itu yang tercover oleh Uniga itu berapa? Ini tahun kemarin berdasarkan Forlap pada Dikti ya, itu 6.980 orang sekian. Itu jadi kan kita setiap semester kan melaporkan ke Dikti. Itu ya dianggap data yang sangat valid ya. Karena kalau data kita juga ada yang apa namanya, kadang-kadang ada yang itu ada yang wisuda kemarin, ada yang keluar, ada yang masuk sih jarang ya. Tapi itu kurang lebih segitu jumlahnya, hampir 7.000 lah. Kalau menurut Bapak ini hitung-hitungan dilihat dari kondisi Garut secara utuh umum gitu ya, kontribusi dari Uniga itu untuk peningkatan sumber daya, kualitas sumber daya manusia di Garut itu jujur-jujuran ini sebesar apa sih Pak? Iya sih sebenarnya kan kalau kita lihat dari jumlah perguruan tinggi di Garut kan banyak sekali ya. Dan kita emang termasuk yang besar lah. Tapi kalau dilihat dari intake-nya itu hampir kita ngitung-ngitung ya, jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi di Garut itu kurang lebih hampir 5 ribuan kan. Sedangkan tahun kemarin mahasiswa kita 2.000, jadi cuma 40%. Karena juga banyak yang kuliah di tempat-tempat lain, di perguruan tinggi lain, dan itu bagus buat saya. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita bicara jujur ya, setiap tahun itu kan hampir 28.000 lulusan Madrasah Aliyah, SMK, SMU. Ya kalau kita ingin meningkatkan IPM kita, meningkatkan rata-rata lama sekolah kita, mau tidak mau kapasitasnya harus sesuai dengan demand-nya. Artinya setiap lulusan SMA itu bisa menjadi mahasiswa. Tapi kan kuliahnya di mana? Daya tampungnya cukup nggak? Kelasnya cukup nggak? Kalau selama ini kerjasama dengan pemerintah, Pemda, provinsi atau pusat itu seperti apa nih Uniga? Ya kalau dengan pemerintah pusat kan kita dapatkan jatah beasiswa, KIP mahasiswa. Itu kita gunakan sepenuhnya untuk bisa memberikan kesempatan pada adik-adik kita mahasiswa yang punya potensi, punya kecerdasan, punya prestasi itu mendapatkan beasiswa di kampus. Alhamdulillah relatif banyak lah. Kita juga memberikan kesempatan mencari sebanyak-banyaknya supaya anak Garut itu bisa melanjutkan pendidikannya gitu kan. Pak, kalau lihat misalnya alumni Uniga yang tiba-tiba IP-nya bagus gitu, tapi dia sulit cari kerjaan malah jadi penganggur, itu secara ini gimana? Ya. Apa yang dipikirkan? Ya, kita juga selalu kan bahwa kita mendesain itu sedemikian rupa sehingga kurikulum kita sesuai dengan harapan, sesuai dengan kebutuhan di pasar. Sehingga ketika mahasiswa kita selesai itu ya bisa bekerja atau juga dia membuat lapangan pekerjaan. Yang sedang kita emphasizing, yang sedang tekankan adalah bagaimana caranya supaya mahasiswa tertarik, punya passion, punya ketertarikan untuk buka usaha sendiri. Bahkan kita rasanya baru satu perguruan tinggi di Jawa Barat ya, yang namanya Fakultas Kewirausahaan. Tempat lain kewirausahaan cuma mata kuliah. Kita prodi. Bahkan juga kita punya Fakultas Kewirausahaan. Artinya apa? Kita memberikan perhatian yang penuh, yang besar terhadap kewirausahaan di Kabupaten Garut, khususnya juga di Jawa Barat. Jadi kita benar-benar dorong supaya anak-anak yang wirausaha itu punya kemampuan yang mumpuni. Ya kewirausahaan kan aneh kalau dia jadi kerja kan, dia malah sebaiknya dia punya membuka lapangan pekerjaan. Bergeser sedikit Pak, kalau dari apa yang sudah diceritakan, bahwa kan sebagai ketua KONI juga, hubungannya apa nih antara yang tadi diceritakan dengan dunia olahraga nih? Ya kan begini kan, salah satu daya saing bangsa itu adalah kebugaran. Jadi begini, ketika ada yang melamar satu orang Indonesia, satu orang Korea, kan pabrik kan pasti mikir, selain kecerdasan kepintarannya, dia lihat daya tahan tubuhnya bagus nggak? Kalau kerja under pressure, kerja dengan jam yang sangat hebat, sebut saja kerja 10 jam. Ya biasanya orang kita kalah. Kenapa? Kita kurang bugar. Mohon maaf, kerjanya jalan-jalan, merokok dan lain-lain. Itu kan membuat kebugaran anak-anak kita lemah, jelek, sehingga kita bersaing bisa kalah dengan warga lain. Sehingga buat saya satu caranya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebugaran, kesehatan. Dan itu dilakukan dengan banyak melakukan aktivitas. Salah satunya aktivitas itu olahraga. Sehingga di kami di Uniga semester 1 langsung masuk wajib olahraga. Dikenalkan fasilitas kita bangun sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa olahraga, bisa dengan olahraga kan banyak manfaat. Bisa dengan komunikasi, silaturahmi, ada kebersamaan, ada disiplin, ada kerja keras, ada saling menghargai. Kan kita bangun soft skill mahasiswa melalui
olahraga. Dan saya yakin ke depan nggak akan ada ceritanya, mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, nggak ada cerita pertempuran atau pertengkaran perang antara fakultas nggak ada, karena kita nggak ada ya. biasa mereka, ayo kita sama-sama Uniga keluar, jaga nama baik Uniga, jaga martabat Uniga. Ini satu di penting dunia buat olahraga kita. itu yang sering jadi polemik di masyarakat itu. Banyak sekali atlet-atlet berprestasi dari Garut yang akhirnya hengkang ke daerah lain. Bapak sebagai ketua KONI Ya itu kan banyak alasan. Yang pertama adalah alasan pendidikan. Yang kedua alasan pekerjaan. Yang ketiga alasan materi. Saya bilang kita kan tawarkan banyak ke mahasiswa kita. Atlet Garut, ayo siapa yang mau kuliah? Kompetisi bagus, kuliah di Uniga. Kompetisi internasional kita berikan SPP gratis semuanya. Supaya apa? Mereka mau tinggal di Garut, berlatih di Garut. Yang kedua, pekerjaan. Kita juga ada beberapa, ada satu atlet kita juga kita kasih pekerjaan. Bahkan kita sekolahkan S2. Jadi dia tuh S1-nya manajemen. Saya lihat dia ahli wasit hebat dalam bidang bela diri. Seperti saya tahu derajat, dia jadi atlet yang hebat, dia jadi wasit yang hebat. Saya bilang, saya ini kampus itu tidak hanya perlu akademisi, tapi juga praktisi ya, atlet. Kita kuliahkan S2 di FPOK UPI. Harapan saya ketika saya bisa jadi bekerja di Uniga, dia punya pekerjaan dan dia tinggal di Garut, bisa mengembangkan Garut. Nah kalau materi, nah ini juga agak susah buat kita ya. Nah, yang pasti bahwa kita berupaya mengajak orang-orang Garut untuk Garut. Bahkan saya juga kemarin nawarkan orang mana ya, orang Medan. Ayo kamu kuliah Garut, nanti saya kasih beasiswa kuliah S2. Tapi olahraga dia FPOK. Supaya apa? Garut itu dalam waktu 5 tahun ke depan akan punya atlet-atlet jarak pendek yang hebat. Kenapa? Beda atlet pendek jarak pendek, jarak panjang kan. Jadi semua itu ya kebetulan saya bilang, saya kebetulan ketua KONI, saya lihat permasalahan KONI seperti apa, saya juga pendidikan, ada sinergitas yang menguntungkan. Jadi kampus dibantu oleh KONI, KONI juga dibantu oleh kampus. Ini simbiosis mutualisme. Dan saya harapkan pola-pola seperti itu juga ada di semua tempat. Yang namanya kerjaan sama kan semua menguntungkan. Nama sendulugi mah kabur. Tapi gini Pak, kalau misalnya harus memilih, misalnya ada dua yang urgen ini, kampus sama KONI, ini lebih enjoy mana Pak? Kalau saya sih, ya mohon maaf, kalau KONI itu kan pengabdian. Kalau kampus itu profesi Kang. Saya juga menghidupi anak saya kan dari kampus. Jadi kadang-kadang saya berusaha untuk membuat tidak berbenturan. Tapi di kampus kadang-kadang ada yang bikin pusing juga kan? Apa? Di kampus kadang-kadang ada yang bikin pusing juga. Oh biasa itu mah di mana nggak ada lah yang nggak bikin pusing. Semua orang juga pusing Kang. Di wartawan juga semua juga begitu. Cuman kan kita enjoy. Nah saya berharap bahwa itu tidak dibenturkan. Ya, saya sama sekali tidak pernah mencoba membenturkan. Artinya kita bikin jadwalnya yang baik. Kebetulan kan saya pimpinan. Saya bilang aturlah jadwalnya supaya tidak berbenturan. Saya hari ini kesini, hari ini KONI beres urusannya, kampus juga beres urusannya. Sehingga tidak ada istilah sampai harus memilih, tidak gitu ya. Kita semua disesuaikan dengan urgensinya. Jadi tenang saja lah. Kayak gini tunda dulu lah, nggak usah harus dipertengkarkan begitu. Ada yang dua ini menarik ya, antara dunia akademisi dan dunia olahraga. Satu lagi dunia politik. Pak, bedanya apa ini? Yang terasa gitu. Kalau di kampus misalnya segala macam sudah tertata rapi gitu. Kalau Bapak kan pengalamannya sudah luar biasa itu waktu itu. Nah itu kan masing-masing beda, karakternya juga beda, pendidikan dengan politik juga beda, politik praktis ya. Olahraga juga sama, kurang lebih masing-masing punya keunggulan, punya keunikannya. Kalau pendidikan juga kadang-kadang bagus ya, tapi juga skupnya kan terbatas, hanya dalam kelas, dalam kampus. Ada pernah nggak ketemu yang bikin sebel gitu Pak? Oh, kan bikin sebel, kita beda lah kan kita senyum saja, terus juga pikir-pikir kenapa sih dia begitu, ya udah kita pahami dan kita cari solusinya. Ya, bikin sebel juga ya bisa. Cuma tadi kan menarik kan bahwa sebenarnya semua juga sama Kang. Ini olahraga, ini politik, ini kemudian kampus, semua juga sama. Tergantung kepada kitanya kan ya. Nah tadi kalau olahraga, maaf kampus dulu. Kampus kan kita hebat di sekitar kampus saja kan, ya. Tapi juga tantangannya itu juga, sekitar itu juga. Tantangannya kan berbeda dengan ketika kita bicara di hal yang lebih luas lagi. Tantangannya semakin kompleks, semakin rumit. Kalau kampus kan homogen. Kita sebetulnya mahasiswa, pendidikannya tinggi, ya, dosen segala macam. Itu kan kompleksitasnya dan dinamisnya tidak sedahsyat politik. Politik kan macam-macam. Mulai heterogen, mulai dari komoditas, mohon maaf, dari yang A sampai Z, jadi level 1 sampai berapa gitu ya. Itu memerlukan penyesuaian yang kita harus responsif dan juga adaptif ya. Tapi dampaknya juga beda kan. Kalau kampus kan saya bilang tadi, saya
ketika kita bicara policy hanya untuk sekian ribu orang. Tapi ini kan bisa lebih luas lagi. Ya, kan ada gini, kalau akademis itu objektivitasnya, kalau gitu. olahraga itu sportivitasnya. Nah kalau di politik ini kan kadang-kadang ada tambahan, banyak sekali tambahan. Ini sama aja sih menurut saya, cuman ini aja kondisional saja, Kang. Jadi kita pahami bahwa ada hal-hal di mana subjektivitas perlu dikedepankan. Satu lihat juga ada seperti objektivitas juga harus. Itu sebenarnya dinamis saja. Kalau di kampus kan itu semua itu udah tertata, sistemnya udah prosedurnya sudah kita bikin sedemikian rupa sehingga terukur. Setiap proses itu bisa dimonitoring, bisa dievaluasi, dan istilahnya kehasilnya juga jelas. Jadi proses tidak mengingkari hasil kan seperti itu. Tapi kalau politik itu kadang-kadang ada faktor X yang tidak terduga, ya, yang tidak pernah terpikirkan, itu adalah bagian dari takdir Allah. Saya melihat itu aja, sederhana saja itu. Ya udah kalau gitu ya mau apa lagi kan ya. Jadi itu jalan. Jadi menurut saya enggak terlalu apa ya, nggak ada yang kontradiktif gitu. Nggak banyak maksudnya kan. Ada sih ya gitu. Kontradiktif banyak enggak lah sedikit. Ada sih, saya bilang ada juga, cuman kaidah-kaidahnya berbeda, Kang. Dan itu menurut saya logis. Kita juga asal kitanya mau ya mengikuti itu. Dan ya kalau kita laksanakan dengan tenang, lebih happy nggak masalah lah itu. Satu lagi nih Pak. Kemarin Bapak itu dari teman-teman Jasinpo Garut kan dapat penghargaan tokoh pendidikan. Bapak pendidikan ya. Aduh saya tuh malu. Bener Kang. Jadi itu kan meskipun saya menghormati ya, itu rasanya bisa berlebihan lah. Kalau tokoh pendidikan mungkin iya. Kalau bapak pendidikan kan masih banyak yang lebih hebat dari saya, yang lebih memberikan jasa. Contohnya Kak Hakim Musadat, orang tua saya Profesor Cecep Sarifuddin, mereka lebih hebat-hebat kan. Cuman mungkin zamannya saat itu belum ada just info ya. Jadi tidak seperti sekarang. Sekarang kan sekecil apapun kalau di blow up kan bisa jadi menarik kan ya. Kalau saya melihatnya itu penghargaan, terima kasih atas penghargaannya, tapi saya nggak sehebat yang disebutkan orang lah. Saya mengalir saja lah, gitu. Senyum saja lah, nuhun gitu kan gitu. Tapi kalau menurut Bapak pengelolaan bidang pendidikan di Garut ini, nah ini masalah. Jangan hanya umur kampus ya, ini ya, tapi termasuk secara umum ini seperti apa? Jadi kan masalah di pendidikan itu bukan hanya di Garut, tapi juga di Indonesia juga dua hal menurut saya. Yang pertama adalah masalah aksesibilitas. Jadi ketika orang selesai dia pengen masuk sekolah, dia bingung. Mungkin sekolahnya nggak ada, atau sekolahnya ada tapi nggak punya duit, atau sekolahnya ada orang tua nggak ngasih izin. Itu aksesibilitas ya. Itu juga masalah. Artinya ketika ada sekolah yang jauh dari tempat dia tinggal, ya. Yang berikutnya fasilitas juga seperti itu adanya, dukungan ekonomi juga sangat terbatas, sehingga fasilitas tidak terbangun dengan baik, infrastruktur dasar telekomunikasi juga tidak baik, mohon maaf ya, sehingga ya itu kan menjadi gap yang sangat tinggi, sehingga kita tidak bisa menerapkan standar yang rigid ya, karena ya beda kondisinya. Bantuan itu lebih fokus pada orang-orang yang tadi yang penuh keterbatasan. Nah, itu jadi dua, aksesibilitas dan kualitas. Dengan pola-pola seperti itu, saya yakin kualitas akan baik dan seiring juga dengan aksesibilitas. Nah, ini yang menyebabkan aksesibilitas ya. Aksesibilitas ini terkait langsung dengan IPM. Kalau IPM kan tidak nanya name-nya berapa kan, nanya berapa lamanya saja. Nah, itu kan terkait aksesibilitas. Jadi harapan saya itu ke depan ya pemerintah harus memperluas lagi akses kepada masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Itu sama kualitas ya. Ayo dorong, ayo bangun. Baik. Pilihan lain intervensi. Nanti sahabat podcast Durasi kita lanjutkan, kita tanya kalau beliau misalnya yang jadi bupatinya nanti akan seperti apa. Nanti kita teruskan kembali perbincangan kita. Baik, sahabat podcast Durasi, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kita sudah bicara dengan santai apa pandangan-pandangan Pak Sakur ini. Ini Pak kan biasanya ada yang, tapi kalau yang saya dengar Bapak itu kalau di rumah kan di keluarga kan dipanggil AA gitu ya. AA ya. Tapi di politik ada kan memanggil Kang gitu ya. Ada Pak. Kira-kira lebih nyaman mana itu kalau dipanggil? Nggak tahu sih, saya terserah aja ya, nyamannya saja. Kalau AA itu kan panggilan kesayangan. Ya, kamu juga masalah. Ya. Apalah arti sebuah panggilan, penting kan tulus gitu ya. Tapi ada sahabat podcast Durasi, memang tadi kita baru bicara satu sektor saja, pendidikan, IPM segala macam gitu ya. Tapi lihat Garut ini kan
sebetulnya kompleks sekali persoalannya. Itu kenapa Garut itu dinamis lah begitu ya. Kalau kita lihat misalnya pada saat daerah lain diam-diam aja, di Garut demonya ada. Itu kan artinya ada dinamika di Garut. Tapi ada hal juga yang tidak kalah menarik. Ini karena dalam perbincangan kita ini saya memang lebih mengeksplorasi apa pandangan-pandangan Pak Sakur atau tokoh kita, sahabat ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman menarik yang saya kira nanti bisa diambil manfaatnya oleh yang menyaksikan kita, yang mendengarkan kita begitu. Pak Sakur, dulu ketika sehabis kontestasi yang 2013-2014 ini ya, dan waktu itu selisih dengan pemenang Pak Rudi Helmi ini kan hanya terpaut 6.000 dan itu pun berakhir di Mahkamah Konstitusi kalau tidak salah. Kalau beberapa pengalaman yang lain di tempat lain atau orang lain, mungkin Bapak itu akan menjadi penyerang hebat oposisi atau ya sekitar begitulah. Tapi dalam kenyataannya Anda malah masih berkarya yang lebih bagus lagi, kampusnya lebih banyak mahasiswanya, kemudian fakultasnya malah bertambah, terus juga malah banyak membantu memberikan ide-ide segar kepada pemerintah. Sebetulnya kalau melihat Garut itu emang harus begitu gitu ya. Ya itu kan Garut itu kan masalahnya kompleks ya. Menurut saya ya tidak ada pilihan lain, itu harus melakukan kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak. Nggak mungkin lah satu orang mengklaim bahwa dia hebat, yang lain tidak membantu, nggak bisa begitu. Jadi di bayangan saya juga secara formal itu kan ya seperti itu. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa saya akan membantu semaksimal yang bisa saya kerjakan dan tidak dipengaruhi karena saya jadi pejabat publik atau tidak. Tapi sama tim nggak dimarahin itu? Akhirnya kan mereka diberikan pengertian. Ya kan sebenarnya ujungnya kan pengertian. Apa sih yang kita inginkan? Kita inginkan memberikan manfaat. Tapi kan Allah memberikan cara yang berbeda. Ya tidak usah harus menjadi begini. Apa semua orang harus jadi bupati? Tidak kan? Ada Kang Slamet yang begitu hebat, teman-teman di sini mengedukasi masyarakat dengan baik. Itu juga suatu yang mungkin lebih bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pejabat publik. Ternyata juga pejabat publik tidak seindah yang dibayangkan orang. Mohon maaf saya bilang, saya punya teman mulai dari yang paling ini sampai bintang, enggak sama aja kok. Hanya bagaimana mereka menyikapinya, melaksanakan dengan sepenuh hati, dengan kegembiraan, keikhlasan dan tulus. Ya itu yang saya sampaikan, dan itu perlu bantuan orang-orang lain yang sama-sama juga tulus. Ya saya bantu, ya seperti saya ayo ketika ini kita berikan ajak Pak Bupati sama-sama membantu masalah yang dari beliau. Terus saya dengan cara yang berbeda. Artinya cara saya kan karena kapasitas saya seperti itu. Sehingga itu yang penting itulah sehingga kenyamanan, sehingga yang itu bisa fokus pada pekerjaannya, tidak diganggu oleh hal-hal yang tidak substantif. Kalau emang salah ya kita ingetin, tapi juga kan ya namanya orang kan harus caranya yang baik, yang santun lah. Tapi pernah juga memberikan kritik. Oh sering, nanti juga komunikasi baik-baik saja. Karena saya juga selalu kalau ada hal yang tidak berkenan, saya menyampaikan dengan cara-cara yang santun, tidak mengajari, diskusi lah seperti itu. Kan begitu. Siapapun juga dengan begitu akan merasa nyaman, kan itu yang harapan saya. Ini yang jadi kaidah yang diajarkan oleh orang tua saya bahwa tidak harus jadi pejabat, ayo siapa aja. Ya Kang Slamet juga kan, apakah Slamet jadi kuda pundung, tidak tidur di rumah, enggak kan? Ayo jalan, apa yang bisa kita kerjakan. Cuman passionnya di sini, ya di sini aja. Saya passionnya di kampus. Saya ingatkan anak kita, ayo Anda harus hebat, harus belajar, bekerja keras supaya akan terjadi manusia Garut yang unggul, gitu ya. Manusia Garut, dan tidak ada apa namanya? Kemudian ada yang terkait sih nggak, biasa aja lah gitu lah. Itu Kang. Saya mah jadi enjoy saja gitu, komunikasi jalan. Saya kebetulan jadi KONI jalan. Nah, ketika Pak Sakur puas dengan cara kinerja pemerintahan 2 periode ini? Ya sih pasti ada hal yang menurut saya belum sesuai. Tapi juga ada yang sudah baik, kan gitu saja. Saya sampaikan sesuai apa, yang tidak apa, diperbaiki seperti apa. Itu juga kan semua tergantung dari pemerintah. Kalau saya hanya berikan saran-saran saja. Dan enak saja lah, nggak usah saja. Ya, maksudnya apa, mau ngasih tahu atau ngajak perang kan beda. Kita mau ngajak tahu sharing kan gitu. Ayo nggak usah
kalau memberitahu kepada saudaranya itu sebaiknya di tempat yang nyaman, yang nyaman, gitu, yang sepi. tidak merasa terancam. Tapi kalau kita memberitahukan, menasihati di tempat umum, itu kan itu malah membuka aib gitu beda, ya. ya. Ada istilah begitu. Pak, Kalau kita kan guru mah kan ada caranya lah. Santai aja lah, santai aja gitu. Tapi Pak, gini, dari aspek kebijakan yang misalnya ada di dalam hati Bapak waktu ikut kontestasi itu, yang kalau saya jadi, saya itu akan membuat kebijakan dan apa yang Bapak pikirkan waktu itu nggak pernah terjadi saat ini, apa itu, ada nggak? Yang pertama ya kita ingin dapat perhatian khusus terkait dengan bidang pendidikan, Kang. EPM kita kan turun, ya itu realitas. IPM itu bukan segala-galanya, tapi salah satu indikator yang reliable, yang digunakan secara universal, sehingga menurut saya sah-sah saja digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Itu maka ayo kita perbanyak lagi, effort kita lebih banyak terkait dengan pendidikan. Baik. Tadi itu kan IPM ya Pak. Ya, IPM itu ya. kan ada pendidikan, ada kesehatan, sama ada ekonomi kan gitu. Nah, singkat saja, kalau bidang kesehatan dan ekonomi apa sudah juga cocok atau sesuai dengan ekspektasi Bapak? Ya kan kalau kita bicara ekonomi dulu lah. Pendapatan orang Garut kan 2/3-nya pendapatan rata-rata orang Jawa Barat kan. Ini kan mengerikan ya. Artinya apa? Daya beli masyarakat itu sangat terbatas. Jadi ini jadi tantangan buat kita semua. Bagaimana membuat orang-orang Garut lebih produktif, ya? Karena kan dilihat dari berapa pengeluaran itu kan dilihat dari pendapatan, ya. Nah, bagaimana orang Garut bisa meningkatkan penghasilannya? Jadi mohon maaf, menurut saya masih banyak orang Garut yang tidak belum produktif. Ya sebut saja ibu rumah tangga yang diam di rumah, dalam arti bahwa sebenarnya dia bisa melakukan hal-hal yang lebih produktif lagi. Yang kedua juga nilainya. Jadi orang Garut bekerja 1 jam itu kalah dengan orang daerah luar Garut yang kerja 1 jam pendapatannya. Juga menarik. Artinya apa? Artinya kita perlu pengetahuan, banyak keterampilan yang dimiliki oleh orang Garut sehingga usaha dia itu memberikan nilai materi yang besar. Itu dari ekonomi, ya. Nah, jadi tantangan buat pemerintah Garut dan semua juga rasanya seperti itu. Yang kedua juga mas kesehatan juga sama. Orang Garut kan rata-rata lama hidupnya kan angka harapannya juga terlalu rendah. Ini biasanya disebabkan karena akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya terbatas. Alhamdulillah Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menambah jumlah puskesmas dan lain-lain. Saya bilang ini bagus ya. Cuman ini saya bilang tadi kita itu seakan-akan kayak kita lari rombongan lah. Orang kita orang rata-rata kecepatan Jawa Barat itu 10 km per jam. Nah, Garut itu 12 km per jam. Tapi ketinggalannya sudah terlalu jauh. Jadi itu nggak cukup. Upaya kita lebih besar dari rata-rata pun nggak cukup. Harus lebih besar lagi, aktif lagi. Sebenarnya ketinggalannya jaraknya 1 kilo. Ya kan? Kalau kecepatan cuma 5 km per jam, ya berapa tahun gitu bisa mengejarnya. Nah, ini yang harapan saya perlu kerjasama yang erat antar semua stakeholder, bagaimana meningkatkan kecepatan pertumbuhan dari IPM di Kabupaten Garut. Nah, ini kan kalau perlu kita bisa mengajak keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, karena nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan kemampuan dari pemerintah Kabupaten Garut sendiri yang sangat terbatas menurut saya. Nah, ini saya bilang bahwa kolaborasi, koordinasi, silaturahmi awalnya itu akan membuat kita semakin dekat. Saya bilang nggak cukup kalau kita kerja sama dengan kecepatan orang lain. 1,5 pun nggak cukup karena kita ketinggalan terlalu jauh. Kita kan 2 kabupaten Garut yang 10 tahun yang lalu itu masih IDT, berarti kan jauh sekali. Ya, itu yang jadi harapan kita. Tetap saja melihat kalau peningkatan itu terjadi. Ada. Cuman itu tadi nggak cukup. Kalau kita ingin kejar, saya bilang 10 tahun lagi agak berat kita ngejar Jawa Barat. Kecuali kalau emang extraordinary, udah ekstra. Tidak umlok luar biasa dahsyat, itu baru bisa ngejar. Itu baru Jawa Barat pun di Indonesia itu juga bukan termasuk kelompok yang sangat hebat, ya. Gitu. Kan saya pernah sampaikan kita di Garut kan 2 termasuk daerah tertinggal kan dulu sebelum. Itu juga sebenarnya kita sudah meninggalkan, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan apa yang seharusnya terjadi.
Itu jadi saya yakin harapan saya ini ke depan semua bidang harus kita perhatikan. Olahraga pun itu pun Kang Selamat. Itu beberapa daerah menjadi daya ungkit ekonomi yang dahsyat. Anda bayangkan tadi saya cerita. Kalau di Garut ada sarana olahraga akuatik. Itu akan ada kemarin aja dengan segala keterbatasan ada 500 peserta. Tambah orang tua 3-4 2.000 orang datang ke Garut, Kang. Itu bawa duit seorang 100.000. Itu bisa berapa? Ya. Belanja ini, tidur penginapan segala macam. Ini juga olahraga juga menurut saya salah satu cara untuk mendongkrak ekonomi di Kabupaten Garut. Olahraga bagus, pariwisata juga kedongkrak, ekonomi juga kedongkrak, lapangan kerja juga terdongkrak. Jadi kalau saya bilang, kenapa saya tertarik sama olahraga juga salah satu cara, tentu saja selain secara aktif pemerintah melakukan upaya-upaya terkait dengan peningkatan ekonomi juga salah satu cara yang memberikan multiplier efek yang banyak. Menurut Bapak ini kelambatan itu akibat apa ini? Ya banyak faktor dan termasuk juga emang komunikasi di antara kita juga nggak terlalu baik. Contohnya tadi kan masalah demo-demo itu kan masalah karena tersekatnya komunikasi. Tapi juga nggak gampang lah. Ya kita juga nggak bisa menyalahkan. Ya barangkali proses seperti ini. Tapi saya lihat sudah banyak lah hal-hal yang sudah diperbaiki. Cuman emang belum optimal gitu. Tapi kalau peluang untuk maju Garut kan kata orang kan Garut itu kaya, semua sumber daya ada di Garut. Ya kayak Indonesia juga kan kaya, kita kayak sumber daya alam, kita demografi penduduknya banyak, sumber dayanya bagus, letak geografis juga strategis, tapi kan nggak cukup dari itu kan, ya, nggak cukup dengan itu. Indonesia juga begitu, Garut juga kurang lebih seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang fokus, yang orientasi pada hasil, yang mungkin dalam beberapa sisi ada prioritas, sehingga yang lain mungkin agak dikepinggirkan dulu. Tapi jelas goalsnya gitu. Ya alasannya bisa lah, tinggal dikomunikasikan seperti apa. Gitu. Semua orang juga pengen maju kan ya. Ini kita ngobrol berdua saja. Ini kalau nanti pilkada misalnya, kira-kira kalau Bapak banyak yang ini udah ada yang datang, nanti maju gitu. Kalau ngobrol sih banyak lah. Kita juga saya bilang kan semua itu kan komunikasi, Kang. Komunikasi seperti ada, ngobrol dengan banyak pihak dan tidak tendensius untuk bicara satu hal. Saya bilang ya ujungnya kan semua apapun yang kita kerjakan, apapun porsi kita, yang penting kita bermanfaat. Saya menitip aja tadi buat teman-teman ya ini sehat dulu, jaga kesehatan, jaga kebugaran, tetap gembira, sehat, kuat. Saya ini punten Kang Selamat sama Abah di sepedaan kuat cek batur mah. Saya masih can kuat tapi cek batur mah kuat. Tenan naon kan lumayan, karena olahraga terus. Kuat hebat, semoga jadi hebat sehingga bugar kita. Ketika menghadapi kegiatan dari jam sekian sampai sekian tetap sehat, segar. Terakhir juga untuk ujungnya muaranya adalah memberikan manfaat. Semoga Pak, aja. Ini seandainya saya ini misalnya saya ini Pak Rudi Gunawan atau saya ini Pak Helmi gitu. Terus datang ke Bapak. Pak ini supaya saya cepat berhasil terus kalau misalnya saya Pak Helmi supaya saya jadi lagi menurut Pak Sakur gimana gitu. Bapak akan bicara Oh iya dong, kita akan bicara banyak kan karena juga yang kan masing-masing punya gaya, punya cara ya. Artinya kan masukan tuh bagus buat semua orang. Bahwa dilaksanakan atau tidak kan punya gaya masing-masing. Ya, tapi apa yang kita bisa berikan kita berikan saja ya. Tapi juga cara beliau dengan cara saya akan beda. Ya, dan cara juga menentukan hasil kan gitu ya. Tapi ya kita saran yang akan diberikan apa kira-kira? Saran yang akan diberikan apa itu? Ya fokus saja sama pekerjaannya dan terukur. Jadi ajak sama teman-temannya fokus di sini, ayo sama-sama. Dan juga saya yakin juga masalah itu bukan hanya di pimpinan saja, juga di aparatur juga harus diperbaiki. Ya contohnya, sering saya mendengar keluhan Pak Bupati terkait dengan perilaku pemborong. Ya percuma juga kalau Bupati ngomong, bukan percuma ya tidak ini Bupati ngomong segala macam, tapi realisasi di lapangan yang membangun itu kan pemborong, bukan Bupati. Ya kalau tidak kompak ya akan ada masalah gitu. Ya. Jadi komunikasi, silaturahmi, ngobrol lah gitulah. Cuman ada ini aturannya. Satu lagi waktu kita kan tinggal sedikit lagi nih ya. Bisik-bisik lagi nih Pak. Ini kan ada polling nih. Bapak ini urutan pertama. Ini saya pengen dijawab suka atau tidak gitu aja. Ya satu sisi senang ya, bahagia karena juga masyarakat percaya, selain juga ada tantangan seperti apa. Saya juga lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak ya, berpikir tapi ya jalan sajalah gitu. Mesti itu kan masih panjang. Kita apapun tetap saya akan bekerja untuk KONI, saya akan bekerja untuk Uniga, saya bekerja untuk Al-Musyaradia, saya bekerja untuk Nahdlatul Ulama, ya jalan aja. Jujur saja Pak,
kalau ngobrol di antara tokoh-tokoh itu paling enak saya ngobrol sama Bapak. Tapi waktu kita habis. Sama-sama. Terakhir nih Pak. 2 kalimat untuk Garut Pak. Bukan Garut, bukan 2 kalimat, boleh nama ya. Garut sehat, kuat, hebat, bermanfaat. Itu aja. Terima kasih. Sahabat PKS Durasi, demikian perbincangan kita dengan tokoh kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Saya Selamat Timur dan seluruh kerabat produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.